Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan selamat pagi anak-anak semua. Berjumpa kembali di tahun ajaran baru 2020-2021, dan saya mengampu pelajaran pendidikan atau produk kreatif dan kewirausahaan di kelas 12 TKR 1 dan TKR 2. Materi yang akan kita bahas pada bab pertama ini yaitu tentang sikap dan perilaku wirausaha. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran terlebih dahulu sebelum kita ke materi yang selanjutnya, yakni tentang pengertian wirausaha, kemudian sikap dan perilaku wirausaha. Pada pelajaran ini, tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu diantaranya bahwa setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa dapat memahami tentang wirausaha dan kewirausahaan. Jadi nanti kalian semua harus paham tentang apa itu wirausaha dan apa kewirausahaan. Kemudian tujuan pembelajaran selanjutnya adalah memahami sikap dan perilaku wirausaha. Bagaimana sikap serta perilaku yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah menjelaskan sikap dan perilaku wirausaha itu sendiri. Jadi nanti di sini kita akan membahas apa saja sikap dan perilaku wirausaha yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Nah, di sini ada peta konsep, ya, di mana sikap dan perilaku wirausaha itu bentuknya adalah sebagai, atau sikap yang harus dimiliki adalah perilaku prestatif. Ya. Apa itu perilaku prestatif? Ya, mungkin kalian sering mendengar kata prestasi, ya. Nah, prestasi atau di sini perilaku kerja prestatif yaitu perilaku yang selalu ingin maju dan antusias. Jadi seorang wirausaha itu harus punya sifat itu. Dia harus selalu ingin maju. Nah, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Kemudian hari yang akan datang harus lebih baik daripada hari ini. Nah, terus punya satu sikap antusiasme, ya, bahwa kita harus punya keinginan untuk terus bisa berkembang dan maju, ya. Kemudian perilaku prestatif ini ada beberapa perilaku diantaranya yang mendorong bahwa kita ingin perilaku harus maju dan sebagainya. Itu ada beberapa perilaku diantaranya adalah kerja cerdas. Nah, yang dimaksud dengan kerja cerdas yaitu bekerja dengan baik, bersungguh-sungguh dan menghasilkan sesuatu yang baik dilandasi dengan hati yang tulus. Jadi kerja cerdas itu bahwa kita harus memikirkan bagaimana pemikiran ke depannya, pikiran yang harus bisa secara tajam menganalisa, cepat, tepat, menerima, menanggapi, menentukan sikap dan berbuat. Nah, contoh misalkan kita harus mampu menciptakan
peluang dalam satu kesempatan. Contoh misalkan ketika musim hujan, berarti apa yang akan kita lakukan? Contoh misalkan menjual atau kita berdagang, maka ketika musim penghujan yang paling laku adalah misalkan jas hujan atau payung. Nah itu, jadi kerja cerdas itu memanfaatkan momentum yang ada untuk menghasilkan satu peluang usaha. Kemudian yang kedua adalah kerja ikhlas. Kerja ikhlas adalah bekerja dengan baik dan bersungguh-sungguh, yang dapat menghasilkan sesuatu dengan ikhlas, dengan tanpa pamrih, ya, dengan landasi hati yang tulus. Apapun yang kita lakukan, kita harus tulus dalam melakukannya, dalam mengerjakannya. Kemudian selanjutnya adalah kerja keras. Kalau kerja keras berarti bekerja dengan menggunakan sumber daya secara optimal. Ya, jadi sumber daya yang ada dalam diri kita dikerahkan sepenuhnya sehingga optimal hasilnya. Kemudian yang terakhir adalah kerja tuntas. Namanya tuntas, kalau tuntas itu berarti selesai. Maka kerja tuntas adalah kerja yang tidak setengah-tengah, tidak tanggung, ya. Kemudian bisa mengerjakannya dari awal sampai akhir. Itu namanya kerja tuntas. Nah, perilaku ini ya ada dan menjadi satu karakter dalam seorang wirausaha. Jadi seorang wirausaha itu harus mempunyai perilaku atau karakter tersebut. Ya, di antaranya tadi perilaku kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja keras, dan kerja tuntas. Selanjutnya pengertian wirausaha. Secara etimologi, wirausaha ini berasal dari dua kata, yaitu wira dan usaha. Wira artinya adalah pejuang, pahlawan, atau manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Jadi seorang pahlawan, manusia yang unggul. Kemudian kalau usaha itu artinya adalah perbuatan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi usaha itu adalah cara ataupun upaya untuk mencapai satu tujuan yang kita inginkan. Jadi kalau disimpulkan secara etimologis, wirausaha itu adalah pejuang atau pahlawan yang melakukan perbuatan untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian pengertian wirausaha ini juga disampaikan oleh beberapa ahli. Di antaranya menurut Syamsuddin Suryana, bahwa wirausaha adalah seseorang yang memiliki karakteristik percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, mengambil resiko yang wajar, kepemimpinan yang lugas, kreatif, menghasilkan inovasi, serta berorientasi pada masa depan. Jadi intinya kalau menurut Syamsuddin Suryana, bahwa wirausaha itu adalah orang yang memiliki rasa percaya diri, berkarakter, serta berinovasi, ya, sehingga dia kedepannya bisa melakukan hal-hal yang lebih baik lagi untuk masa depannya. Kemudian kalau menurut Prawira Kusumo, wirausaha adalah mereka yang melakukan upaya-upaya kreatif dan inovatif dengan jalan mengembangkan ide dan meramu sumber daya untuk menemukan peluang dan perbaikan hidup. Jadi wirausaha ini adalah upaya seseorang yang dia selalu berinovasi, selalu mencari sesuatu yang baru, atau selalu dia memodifikasi, ya, dengan kreativitasnya sehingga dia menemukan peluang untuk kebaikan hidupnya. Kemudian yang selanjutnya menurut Joseph Schumpeter, ya, bahwa wirausaha adalah seseorang inovator, ya. Yang inovator itu adalah orang yang mempunyai inovasi-inovasi, yang melakukan berbagai perubahan di dalam pasar lewat penggabungan beberapa hal atau sesuatu yang baru. Adapun sesuatu yang baru tersebut
bisa dalam bentuk produk yang baru dikenalkan, ada juga metode produksi baru, atau dibukanya pasar yang baru, atau diperolehnya sumber pasokan yang baru dari komponen yang baru, atau dijalankannya suatu organisasi baru pada sebuah perusahaan. Intinya ya, menurut Joseph Schumpeter ini bahwa seorang inovator itu harus menemukan sesuatu yang baru, terserah dalam apanya, apa mau dalam produknya, atau dalam metodenya, atau dalam cara memasarkannya dan sebagainya. Nah, intinya seperti itu. Kemudian kita akan membahas tentang karakteristik wirausaha, ya. Ada wirausaha, ada wirausahawan. Nah, kalau wirausahawan itu adalah orangnya, orang yang melakukan wirausaha tersebut, itu namanya wirausahawan. Nah, di sini bahwa wirausahawan adalah orang yang menjalankan usaha atau perusahaan dengan memungkinkan menanggung resiko seperti kerugian. Artinya seorang wirausaha harus punya mental yang kuat, yang bisa menanggung resiko kerugian ataupun keuntungan, ya. Itu wirausahawan. Kemudian karakteristik wirausaha. Karakteristik wirausaha ini ada banyak karakter-karakter atau sifat yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha, ya, supaya dalam melaksanakan usahanya, wirausaha ini bisa sukses, bisa maju. Di antaranya pertama adalah seseorang yang harus memiliki sifat kreatif. Apa itu kreatif? Ya, kreatif itu adalah bahwa kita harus mampu menemukan sesuatu atau sesuatu yang baru, ya, sumber daya yang dimiliki serta pola pikir dan tindakan yang berbeda dari sesuatu yang dilakukan oleh orang lain, tapi kita bisa memodifikasinya sehingga menjadi sesuatu yang baru, penciptaan sesuatu yang baru. Contoh misalkan, ya, tukang cincau. Dari dulu tukang cincau itu sudah ditemukan banyak sekali pedagang-pedagang cincau. Tetapi ketika saat ini kita sering mendengar atau sering melihat usaha baru, yaitu es krim cincau. Nah, perpaduan antara cincau dengan es krimnya itu adalah suatu sifat kreatif, bentuk kreativitas seseorang sehingga menjadikan suatu produk yang baru walaupun memang sebelumnya sudah ada, ya. Kemudian selanjutnya ada inovatif. Inovatif itu adalah proses menghasilkan suatu gagasan atau penemuan yang baru yang diterima atau dijual ke masyarakat. Nah, kalau inovatif ini benar-benar sesuatu yang baru, dari yang belum ada menjadi ada. Itu namanya inovatif. Bagaimana kita menciptakan sesuatu yang memang selama ini belum ada sama sekali, ya, menjadi sesuatu ciptaan kita, ya. Kemudian selanjutnya, seorang karakteristik wirausaha itu adalah harus berani, ya. Berani dalam mengambil keputusan. Orang yang tidak punya karakter berani, dia tidak akan menjadi wirausaha yang sukses, karena dalam menempuh bisnisnya nanti, usahanya, dia akan selalu banyak pertimbangan-pertimbangan sehingga tidak mampu memutuskan sesuatu. Kemudian selanjutnya harus punya jiwa kepemimpinan. Bahwa karakter kepemimpinan di sini berarti harus bisa mengelola dan mengatur bisnisnya dalam mencapai tujuan. Dia harus menjadi seorang yang memimpin
usaha tersebut, harus menjadi leader. Nah, sehingga dalam pelaksanaannya dia mampu menjadi seorang pemimpin. Kemudian selanjutnya, karakteristik wirausahawan itu adalah harus mampu berkomunikasi. Nah, harus mampu menyampaikan gagasan dan pesan yang baik. Bagaimana kita mengkomunikasikan usaha ini. Jadi segala sesuatu kita harus mampu untuk berbicara, berkomunikasi dengan yang lainnya. Contoh misalkan dalam memasarkan produk dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ada karakteristik wirausahawan itu adalah kerjasama. Kita harus mempunyai relasi atau mampu bekerja sama dengan yang lainnya, karena dengan kerjasama ini, contoh dengan banyaknya kita relasi, maka akan memudahkan kita dalam berwirausaha. Di antaranya misalkan dengan mempromosikan dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ada karakteristik sifat mandiri. Mandiri itu adalah tidak menggantungkan kepada orang lain. Artinya dia harus mampu berdiri sendiri, percaya diri, ya. Kemudian selanjutnya ada jujur adalah karakter yang memang harus dipunyai dalam semua hal, karena dengan kejujuran itu orang akan percaya terhadap diri kita, dan dengan kepercayaan itu maka kita akan mampu membuat usaha kita itu semakin berkembang, karena orang lain sudah percaya terhadap diri kita, ya. Kemudian ada karakteristik pantang menyerah. Pantang menyerah ini adalah bahwa kita tidak boleh mudah untuk putus asa. Terus kita lakukan sesuatu yang terbaik sehingga menjadi usahawan yang sukses. Itu adalah karakter-karakter yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan yang sukses. Karakter ini harus dipunyai oleh seorang wirausahawan. Selanjutnya, ya, materi untuk hari ini dicukupkan sekian. Kita akan lanjut ke materi yang berikutnya, dan di akhir ini saya menugaskan untuk membuat resume dari materi yang dijelaskan tadi. Intinya saja, apa yang dimaksud dengan wirausaha, kemudian tadi apa karakternya apa saja, ya. Nanti dibuat resume, dan resumenya insya Allah nanti akan ditanyakan atau dikumpulkan. Nah, di akhir acara ini jangan lupa kalian absen di kolom komentar, ya. Untuk materi kali ini saya cukupkan sekian, ya. Mudah-mudahan nanti kalian bisa mencerna dengan baik materi tersebut, dan nanti kita akan sambung kembali di pekan yang akan datang. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama,